Halo Sobat Pedalaman, perkenalkan nama saya Rade Krisdiawati Sitorus, biasa dipanggil Rade. Saya lahir dan besar di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, saya sudah bersama dengan Yayasan Tahan Pengharapan hampir 2 tahun dan saat ini saya mengajar di FLC Lobo di Kaimana, Papua Barat. Nah, bagaimana keseharian saya dan keseruan tinggal di pedalaman? Ayo ikuti bersama di Sobat Pedalaman. Sobat Pedalaman, kita pagi ini akan masak air. Jadi kalau air di sini itu airnya tuh air kapur. Nah, karena air kapur kita nampung air hujan di drum ini. Nah, pagi ini kita mau masak air, jadi masak airnya langsung ambil dari air hujan yang sudah ditampung. Sobat Pedalaman, jadi di Kampung Lobo ini sebagian besar masyarakatnya itu juga menggunakan kompor minyak dan juga menggunakan kayu bakar. Nah, jadi kami di sini rata-rata guru-guru yang di sini menggunakan kompor minyak selain karena lebih cepat dan juga hemat kayu bakar karena kami tidak punya kebun untuk ambil kayu. Ya, sambilan kita menunggu airnya masak, jadi ya kita bersih-bersih rumah, salah satunya cuci piring. Ini setiap pagi yang kita harus lakukan, cuci piring. Dan air di sini itu airnya mengalir setiap 4 hari sekali, jadi memang airnya harus ditampung. Nah, penampungan kami terbatas, jadi kami biasanya kalau mau cuci piring itu menggunakan air tetangga, ada tandonnya di sebelah situ. Ya, jadi kami minta air tetangga untuk cuci piring. Nah, pagi ini kita akan sarapan labu. Ini adalah pemberian salah satu anak murid. Jadi kita akan rebus labu ini dan juga dengan pisang rebus. Nah, jadi sehat makan yang rebus-rebus. Ini dia Sobat Pedalaman. Sobat Pedalaman, ini dia sarapan kita. Kita akan tunggu sampai mungkin 15-20 menit ya sampai ini matang. Nah, sambil menunggu ini matang, saya akan mandi dan siap-siap untuk berangkat sekolah. Ya Sobat Pedalaman, jadi ini dia kamar mandi kita. Jadi di letaknya itu ada masih satu atap dalam bangunan rumah guru. Jadi karena kalau biasanya rumah-rumah warga di sini mereka kamar mandi dan rumahnya itu terpisah. Kalau kami
dibangun itu satu atap. Nah, kalau kami mau mandi, syukurnya di sini itu air jalan 4 hari sekali. Jadi kami menampung air untuk mandi, sehingga kami tidak perlu ambil air atau timba air di luar untuk bisa mandi. Ya, tadi sudah beres-beres rumah, sudah masak juga, masak air dan juga masak ini. Ini jadi sarapan kita pagi ini. Itu ada pisang rebus. Nanti kita akan buka, kemudian ada ini dia tadi labu rebus. Nah, ini dia biasanya sarapan ala pedalaman. Jadi sobat pedalaman, kita rasakan dulu pisang di sini. Panasnya. Terus ada labunya, pisang di sini sangat manis. Kemudian juga ada labunya, labu rebus. Labu rebusnya cukup manis, tidak begitu manis juga, tidak begitu tawar rasanya. Yang jelas cukup. Dan ini memang sangat cocok sebenarnya kalau minum dengan teh manis. Tapi saya biasanya sarapan cukup pakai air putih saja dengan ini. Iya, pisang. Jadi sobat pedalaman, biasanya pagi-pagi sebelum kami berangkat sekolah, masuk sekolah kan jam 7.30. Nah, anak-anak ini jam 7 atau setengah 7 kalau dilihat cuaca sudah cerah, mereka akan datang ke rumah untuk jemput ibu guru, ya toh? Jadi sebelum kita pergi sekolah, kita makan dulu ya. Iya, mereka juga suka makan ini, makan pisang rebus ya. Saya Panas-panas juga makan. Iya. Kau makan labu juga? Tahu makan labu? Tahu? Iya. Labu rebus lah ya. Jadi anak-anak di sini nih makan labu, makan pisang itu adalah makanan sehari-hari mereka. Panas kan? Masih panas. Ini bisa lagi. Iya. Oke, mantap. Enak tuh? Enak, iya. Ya, ini dia tadi kita sudah makan. Sekarang sobat pedalaman, kita akan berangkat ke sekolah bersama anak-anak karena anak-anak sudah datang. Jadi biasanya kalau mereka datang cepat ke sekolah, terus mereka akan ke rumah ibu guru untuk jemput ibu guru. Ya. Oke, kita mau pergi sekarang? Ya. Teman-temanku ada datang ke bawa sayur. Sayur apa anak-anak? Coba lihat dulu. Ibu lihat dulu. Ih, mana. Oh, ini dia. Ih. Ini dia. Ini ternyata ada anak murid yang datang bawa sayur gedi. Nah, ini dia sayur gedi. Wow. Kalau sobat pedalaman belum pernah lihat sayur gedi, ini dia sayur gedi seperti ini. Iya, terima kasih anak-anak. Jadi ini namanya sayur gedi. Ini biasanya banyak ditemukan di Sulawesi Utara. Jadi orang-orang Sulawesi Utara biasa bikin ini untuk dimasak di bubur Manado. Tapi ternyata di Papua ini, di daerah pesisir khususnya, mereka juga masak sayur gedi. Ini udah jadi makanan sehari-hari mereka. Dimakan dengan nasi, makan dengan pisang rebus, makan dengan keladi, atau dengan petatas. Nah, begitu. Nah, jadi hari ini udah pulang sekolah, ada anak-anak yang bawakan sayur. Kita akan masak sama-sama sayur gedi. Ya, sobat pedalaman, kembali lagi. Tadi kita sudah mendapatkan sayur. Nah, karena sudah dapat sayur, seperti biasa pulang sekolah, ini waktunya untuk mempersiapkan makan siang. Jadi kita akan masak nasi. Kalau misalnya di kota, kita bisa masak nasi langsung dari
Magicom atau dari Magic Jar, tapi kalau di kampung ini listrik sedang tidak menyala, jadi listrik di sini cuma nyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi lagi. Nah, jadi kalau pagi-pagi begini tidak ada listrik, jadi kita harus masak secara tradisional. Nah, ini nasinya, ini berasnya, tadi sudah dicuci bersih, kemudian habis itu di wajan seperti ini, itu kita masak dulu sampai dia mendidih. Baru setelah mendidih itu nanti kita akan pindahkan ke dandang. Nanti di dandang dia dandang yang seperti kukus gitu. Ya, nanti kayak dikukus 30 sampai 45 menit, baru setelah itu dia jadi nasi, baru kita bisa makan. Ya, jadi ini dia nasinya sudah mendidih. Kita bisa langsung pindahkan ke dandang ini. Ya. Dengan satu sentuhan terakhir, yaitu adalah daun pandan ya, biar wangi. Oke. Ya. Oke, terima kasih anak. Ini dia. Kita akan biarkan tunggu sampai 30 menit kira-kira. Nah, sambil kita menunggu, kita akan memasak sayur gedinya bersama-sama. Ya, jadi ini dia, saya ada di rumah tetangga, di rumah salah satu warga. Jadi saya masih belajar cara memasak gedi. Jadi akhirnya harus minta bantuan dulu ke tetangga untuk kasih tahu cara masak gedi supaya dia tidak terlalu berlendir. Nah, jadi gedi jenis ini yang biasa ada di bubur Manado ini tuh dia kalau dimasak itu dia akan mengeluarkan lendir-lendir begitu. Nah, supaya dia tidak berlendir, itu ternyata ada tekniknya. Nah, bagaimana tekniknya kita akan belajar di sini dengan salah satu warga yang akan menemani saya memasak hari ini. Sobat pedalaman, sebelum kita masak kita akan kasih ini namanya istilahnya ini lepaskan daunnya ya, lepaskan daunnya dari batangnya. Nah, kemudian setelah dilepaskan itu nanti akan langsung dimasak. Jadi dia daun ini tidak boleh kena air. Kalau kena air itu nanti dia akan berlendir. Ya, ini dia hasilnya. Daun gedinya sudah dipisah-pisahkan. Sekarang kita akan masak daun gedinya. Sobat pedalaman, ini dia bumbu yang dibutuhkan. Ada bawang merah. Bawang merah memang lebih banyak daripada bawang putih. Bawang putihnya hanya 1. Kemudian ada rica namanya ini, atau cabai ya. Cabai yang hijau boleh. Kemudian ada garam dan ada sedikit penyedap rasa ya. Jadi semua bumbu-bumbu ini akan kita ulek ya. Kita haluskan serta ini. Dan ini penyedap rasa. Sobat pedalaman, ini sudah selesai kita mengulek, menumbuk ini. Jadi ini aromanya sudah tercium, bawang merah dengan rica hijaunya, sampai juga mata juga perih. Ini dia hasilnya, tidak usah terlalu halus, cukup segini saja. Iya. Ini dia akan kita langsung tumis beserta dengan minyak. Jadi memang kalau masak sayur gedi ini minyaknya harus agak banyak supaya dia tidak terlalu berlendir begitu. Ini salah satu tipsnya. Iya, ini dia yang menemani saya, yang membantu saya memberikan arahan panduan ya. Ini dia ada Elina, ya, tetangga ibu guru. Dia juga sekolah di SD. Kelas berapa kok Elina? Oh, kelas 5 ya. Jadi kita akan masak di kayu bakar. Masyarakat di sini umumnya juga menggunakan kayu bakar. Jadi kalau ada kebun, mereka punya kayu, mereka bisa mengambil kayu bakar. Dan kita akan masak dengan kayu bakar karena rasanya pasti jauh lebih nikmat daripada dengan kompor minyak. Oke, ini kita tunggu mendidih ya. Tunggu mendidih. Tunggu panas, baru habis itu kasih masak. Oke, ini dia. Ibu serahkan kepada Elina. Ini lihat minyaknya kuat. Kita akan masukkan ini dia gedinya. Tadi sudah kena air sedikit ya. Kena di sini. Iya, oke. Kasih masuk gedinya.
Ya sobat pedalaman, ini tadi sayurnya sudah dimasukkan. Kita akan tumis ini terus sampai dia kelihatan matang, sudah terlihat matang. Cara masaknya ini cukup simpel, sama seperti masak tumis kangkung, masak tumis daun singkong dan tumisan lainnya. Tapi memang minyak gorengnya yang lebih banyak ya. Dan juga perlu dipastikan bahwa daunnya itu tidak dipotong-potong. Jadi kalau misalnya dipotong-potong itu nanti lendirnya keluar kan. Jadi dia berlendir. Ini dia masak begini saja langsung daunnya. Sobat pedalaman, ini dia sayur gedi yang sudah masak. Akhirnya, ini cukup sebentar saja, tidak terlalu lama ya, mungkin 5 menit kah, 10 menit ya. Kita sudah sajikan dia. Jadi kalau sudah, ini apinya kita sebar dulu ya, supaya dia mengecil. Mau dipindah, minta tolong ini. Ini dia seperti ini. Aromanya dia sudah tercium, aroma sayur gedi bersama dengan bawang gorengnya. Sudah tidak sabar untuk memakannya. Ini dia. Warnanya hijau, cerah seperti ini. Dan dia kelihatan lembek, dia sudah lembek. Ya sobat pedalaman, ini dia kita akan makan siang bersama-sama dengan Herlina. Ya, Herlina silakan duduk di sini ya. Sobat pedalaman, mari kita makan bersama. Sebelumnya ini saya mau kasih fakta ya. Walaupun tinggal di pesisir bukan berarti setiap hari akan makan ikan gitu. Karena penduduk di kampung ini juga banyak dan ikan juga jumlahnya tidak yang banyak lagi. Jadi memang terbatas. Jadi ada musim-musim tertentu kita bisa makan ikan. Nah, kalau sudah tidak bisa makan ikan, biasanya paling sering sebenarnya orang-orang di sini tuh makan nasi dengan sayur, dan ini adalah sayur yang paling banyak ditanam, yang juga paling sering dikonsumsi. Itu dia sayur gedi. Nah, sayur gedi itu juga punya banyak gizinya. Ada kalsium, ada vitamin A, vitamin C, antioksidan dan sebagainya lagi. Dan juga kalau misalnya makan sayur ini juga dia pastinya memperlancar pencernaan. Dan juga dia katanya khasiatnya itu memberikan banyak nutrisi, makanya bagus untuk anak-anak di sini makan sayur ini. Oke, mari kita makan bersama-sama. Rasanya ini teksturnya lembut dan masih ada lendir-lendirnya. Rasanya seperti makan tumisan seperti biasa, tapi memang dia berbeda. Itu teksturnya saja yang berbeda. Cuma memang enak. Kalau sudah terbiasa makan ini tuh pasti rasanya enak. Hampir-hampir sama seperti daun singkong seperti itu. Cuma memang teksturnya saja yang berbeda karena agak berlendir, tapi lembut. Sobat pedalaman, ayo, mari kita makan bersama. Selamat malam sobat pedalaman. Jadi ini sudah malam hari. Kami biasanya kalau malam hari itu mempersiapkan bahan ajar untuk keesokan harinya. Nah, ini salah satu bahan yang akan kami ajarkan besok itu tentang
air, tentang sumber kehidupan, salah satunya air. Nah, ini dia, kita akan mengajarkan tentang air dengan cara ini. Nah, anak-anak besok akan mengikuti gambar ini. Mereka akan buat garis dengan spidol. Jadi mereka akan membentuk orang seperti ini. Nah, jadi saya tinggal persiapkan untuk membuat warna-warnanya saja, membuat polanya. Mungkin besok anak-anak juga akan mewarnai. Nah, ini kita menggunakan kertas-kertas bekas, sisa-sisa membuat lembar aktivitas. Jadi masih ada sisanya, disimpan, dijaga baik-baik. Disimpan baru kita buat untuk gambar lembar untuk besok. Ya, sobat pedalaman, ini dia sudah selesai persiapan kita untuk besok. Jadi penasaran besok kita akan mengajar seperti apa? Tetap saksikan sobat pedalaman. Jadi ini sambilan ke sekolah, sambilan bawa perlengkapan untuk kegiatan hari ini di tengah cuaca yang sedang berangin, angin. Jadi rencana kita akan belajar di luar kelas, tapi karena angin dan banyak pohon-pohon yang tinggi, jadi kita akan belajar di dalam kelas. Halo sobat pedalaman, saya sekarang sudah sampai di sekolah tempat kami mengajar. Ini dia namanya PAUD Tiberias Kampung Lobo. Jadi ini adalah PAUD yang dibangun oleh kampung sendiri dengan bangunannya dari kayu-kayu, dan ini bangunan ini sudah bertahun-tahun dan memang sebelumnya belum ada guru. Nah, ketika ada tangan pengharapan masuk baru akhirnya ada guru. Nah, pagi hari ini sobat pedalaman akan mengikuti kegiatan saya mengajar anak-anak di sini. Kami rencananya mau belajar di luar, tapi karena angin, jadi kita akan tetap belajar di dalam kelas untuk keamanan. Mari ikuti. Halo Priscia. Halo Priscia. Hujan. Tik 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 bunyi hujan. Iya. Dia begini, dia hujan datang. Pernah tampung air hujan? Air disimpan di mana di rumah? Di tandon, ya. Disimpan di mana lagi airnya? Di ember. Ada lagi di mana disimpan airnya? Di air dipakai untuk apa lagi? Untuk cuci piring juga bisa. Untuk siram tanaman, betul. Siapa yang menanam? Ada yang punya kebun? Iya, itu butuh air. Disiram pakai air hujan, toh? Ini warna apa? Warna merah. Ini warna coklat, betul. Sekarang kalau kita masukkan ke dalam air, lihat, airnya kelihatan tidak ya? Warnanya kelihatan tidak? Tara, ada warnanya, hilang. Dia hilang warnanya kan? Iya, karena airnya dia membuang racun-racunnya. Iya, kalau sudah tidak kena air lagi, dia kelihatan lagi warnanya, toh? Oke, silakan duduk anak-anak. Racun di dalam tubuh kita bisa kasih keluar dengan air putih. Jadi kalau kita minum air banyak-banyak, itu dia mengeluarkan racun di dalam tubuh.
Tadi kalian lihat kan warnanya hilang toh? Karena dibersihkan sama air. Jadi kalau minum air itu membantu kita menghilangkan racun di dalam tubuh, makanya air itu penting. Iya, ditulis di sini pakai spidol. Pakai spidol hitam. Nah, jadi dia terbentuk begini pakai spidol ya. Buatnya di plastiknya anak-anak setelah diwarnai ya. Oke, semua bisa kerjakan? Bisa, oke, bagus. Yang kelas besar bisa kerjakan? Bisa, iya. Nanti bikin sama-sama ya. Satu kelompok dapat satu. Kalau sudah selesai baru kita coba masukkan ke dalam air ya. Ini, air bisa untuk cuci apa ini? Cuci kaki, cuci apa lagi ini? Ini iya cuci telinga, iya cuci apa lagi? Cuci rambut, betul toh, untuk cuci rambut. Oke, ini dia ya anak-anak. Silakan warnai, iya. Pilih siapa yang mau mewarnai? Oh iya, ganti-gantian anak. Yo, oh, Betty yang kasih tebal pakai spidol nanti toh. Air untuk apa? Untuk cuci, betul. Ferry, air untuk apa? Untuk cuci lagi, cuci apa? Cuci apa? Bagian, iya betul. Mewarnai kepala. Ferry warnai kepala, Dorothea warnai tangan, Doto warnai kaki ya. Nanti Yudit yang kasih tebal, oke? Kasih spidol di luar ya. Ini warnanya anak. Iya, jangan sampai miring. Wih, ada yang lihat warnanya? Ada warnanya? Hilang? Hilang, ada warnanya dia. Dia dihapus sama air warnanya. Naik ke atas, dia harus dari atas sana. Iya. Oh, celup masuk ke bawah. Wow, warnanya hilang. Ada. Oh iya, dia kalau jangan miringkan. Iya, kalau berdiri tegap dia tidak kelihatan. Baru kasih kembali lagi bersama kami, saya Ibu Rade dan Ibu Abed dari FLC Logo. Siang hari ini ya kami mau mengajak semuanya untuk melihat bagaimana proses pembuatan minyak kelapa yang dilakukan oleh orang-orang di kampung ini. Nah, biasanya di kampung Robo ini mereka kalau tidak ada minyak goreng dari kelapa sawit, mereka akan membuat minyak kelapa untuk menggoreng misalnya pisang dan menumis sayur dan sebagainya. Oh, minyak kelapa juga biasa dipakai untuk di rambut. Jadi rambut-rambutnya itu bisa terlihat rapi kalau ditaruh minyak kelapa. Seperti itu. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Mari ikut kami. Ini dia kelapa yang dipakai untuk membuat minyak kelapa. Bukan kelapa yang muda, tapi kelapa yang sudah tua, yang jatuh-jatuh dari pohon. Kemudian dia sudah cukup lama di bawah. Nah, kelapanya harus dipastikan ada airnya sedikit di dalamnya. Kemudian kelapanya dikupas. Jadi yang akan mengajari kami untuk membuat minyak kelapa siang hari ini itu ada orang tua dari salah satu murid. Ini adalah Mama Devira. Itu Mama Devira. Ya, Mama Devira akan membantu kami, akan ajarkan kami cara buat minyak kelapa. Karena Mama nih dia paling lincah, paling jago buat minyak kelapa, paling sering buat minyak kelapa. Nah, ini Mama juga jago sekali kupas.
Saya tak berani. Oke, ini ada 10 buah kelapa yang akan kita pakai untuk kita buat minyak kelapa. Kita lihat akan jadi berapa banyak ya dari 10 buah kelapa. Jadi ini dia buka kelapa. Saya tidak sanggup buka kelapa sebenarnya. Ini dia 10 buah kelapa yang sudah diambil tadi. Ini kupas-kupas juga. Saya akan coba angkat ini karena mama di sini tuh dong bisa angkat taruh di kepala. Jadi kita coba dulu ya kekuatan anakmu. Selesai mengambil kelapa-kelapa, sekarang kita akan bawa balik ke rumah untuk dia dikupas, terus habis itu diparut kelapanya. Ini semua caranya tuh masih cara-cara tradisional. Sama juga dengan begini nih, kita berjalan di bawah terik matahari panas. Sebenarnya ini cuma berjalan selama kurang lebih 1 kilometer, tapi karena matahari hari ini tuh sangat-sangat panas, jadi capeknya sangat terasa. Lagi dalam vlog pembuatan minyak kelapa. Nah, kali ini tadi kita udah ambil kelapanya, udah dikupas luarnya, sekarang kita belah, kemudian habis itu mau dikukur pakai alat kukur dia seperti ini. Dari besi-besi tajam-tajam sama seperti alat parut, cuman memang bentuknya saja yang berbeda. Nah, kita kukur habis semuanya. Baru nanti ke tahap selanjutnya. Jadi ini dia caranya mengkukur, memarut sebenarnya, marut kelapanya ini ya, pakai alat kukuran namanya. Ini saya tidak lincah deh. Ya seperti parut biasa, tapi memang karena sudah terbiasa pakai alat parut itu rasanya lebih nyaman. Tapi kalau ini memang kita harus duduk di atas tahan, jadi kalau kita kuat tahan, Jadi tadi sudah selesai dikukur ke kelapanya, sudah semuanya. Nah sekarang kelapa yang tadi sudah dikukur, dikasih air, kemudian kita coba peras santannya. Nah ini dia santannya mau diambil. Sebanyak berapa kali mama? 2 kali ya? Ya 2 kali dia mau diambil santannya. Ini dia. Jadi cukup banyak ini sekarang. Selamat malam. Jadi ini sudah malam akhirnya. Dan sekarang tadi kita udah memeras santannya. Terus sekarang kita masak di wadah dan tunggu sampai dia mendidih. Nah sampai mendidih, sampai mendidih begini. Terus kita ambil yang santan putihnya, yang santan tuanya yang di atas saja, bagian atas saja. Jadi airnya itu dia mengendap di bawah, terus yang bagian santannya dia naik ke atas karena dia udah panas toh. Santan yang atas ini, yang tebal-tebal ini kita ngambil terus taruh di kuali karena nanti akan lanjut dimasak lagi di kuali. Nah, kita harus ambil pelan-pelan tipis-tipis begini. Ya, akhirnya kita sampai di tahap akhir dari pembuatan minyak kelapa 1 hari. Ya, ini istilahnya minyak kelapa 1 hari karena minyak ini bisa dipakai untuk di kepala, untuk
minyaki kepala. Nah ini dia setelah tadi direbus sampai mendidih berjam-jam ke apa ini ya. Tadi yang dia ada di batas ini sampai dia menyusut. Ya menyusut dia begini. Nah ini minyak-minyaknya sudah mulai terlihat, dia menyatu dengan ampasnya. Jadi sebentar lagi ini akan dimatikan, kemudian dia akan dibiarkan mengendap dan kita akan ambil minyaknya saja. Ini dia penampakannya seperti ini. Kita terus aduk-aduk ini sampai dia ampas-ampasnya itu mengendap di bawah. Minyak sudah kelihatan. Selamat pagi dari FLC Lobo. Masih dalam vlog pembuatan minyak kelapa. Nah semalam kita sudah masak minyak kelapanya, kemudian sudah dipisahkan antara minyak dan ampasnya. Dan kali ini kita akan lihat hasilnya dari 10 buah yang kemarin sudah diambil. Kita bisa lihat kira-kira mungkin dia akan sebanyak ini. Nah ini dia hasil minyak kelapanya. Ya hampir mirip seperti minyak kelapa sawit pada umumnya, tapi memang dia beraroma. Aromanya itu gurih, aroma kelapa. Oke. Ya, kita mau masukkan dulu. Oh ya, kalau mau lihat ampasnya, ini dia ampasnya semalam. Bisa ampasnya. Nah biasa ini bisa dikonsumsi jadi cemilan-cemilan. Kita makan. Manis dia. Ya, tapi bukan selera saya, Bun. Nah ini dia. Nah minyak ini nih bisa dipakai untuk tumis, bisa dipakai untuk masak, bisa dipakai juga untuk kepala. Biasanya orang banyak pakai untuk kepala ya, karena ini hasilnya sedikit. Oke. Halo Sobat Pedalaman, kembali lagi bersama saya Ibu Guru Rade. Nah kali ini kita akan melihat bagaimana minyak kelapa digunakan oleh warga-warga di FLC Lobo khususnya. Nah pagi ini kita akan melihat salah satu anak murid yang akan berangkat sekolah dan menggunakan minyak kelapanya untuk ditaruh di rambut. Oke, bagaimana? Ikut. Begitu dia mau. Oke, selamat pagi Nona. Ini dia. Sekarang namanya siapa? Kasih kenal dulu. Kepu nama? Nona. Iya. Nona dia mau pakai minyak kelapa untuk taruh di rambut. Nah, Sobat Pedalaman, ini dia minyak kelapa murni yang langsung ditaruh di rambut. Wanginya gurih. Jadi memang taruh di rambut supaya apa mama rambutnya ini? Pada lombong. Oh, itu supaya sisir itu tidak sakit, gampang saja. Nah, itu seperti itu. Jadi dia nanti kalau misalnya disisir dia halus, tidak sulit. Nah, sisirnya pun yang digunakan juga harus sisir nih, sisir bambu begini. Bambu. Yang jarang-jarang dia tidak terlalu rapat. Dibuat. Mama yang sendiri yang buat. Tidak ada urusan. Oh, mantap. Nah, jadi memang minyak kelapa itu sendiri, selain dia bisa melembutkan rambut, itu memang berkhasiat untuk menutrisi rambut gitu. Jadi biasanya orang-orang sini pakai juga untuk biasa menebalkan rambut. Jadi dia bisa menutrisi sampai ke dalam-dalam rambut. Nah, bagus juga misalnya kalau orang-orang yang mau masker rambut, misalnya rambutnya kasar, menggunakan minyak kelapa di masker. Nah, setelah itu langsung disampo, itu rambut langsung rasanya halus, langsung jatuh dia ke bawah. Itu dia Sobat Pedalaman, cerita kita tentang penggunaan minyak kelapa.
Terima kasih Sobat Pedalaman sudah mengikuti kegiatan kami di Kampung Lobo. Akhir kata, kalau hidup hanya sekali, jangan lupa untuk bahagia. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya dari Sobat Pedalaman. Selamat tinggal! Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan, Anda telah menyaksikan program Sobat Pedalaman sampai selesai. Kami berterima kasih atas bantuan Anda bagi Tangan Pengharapan, sehingga kami bisa terus menolong 6.100 anak di 85 titik di seluruh pelosok Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan juga makanan bergizi berkat bantuan Anda. Mari berantas kemiskinan kebodohan di rakyat Indonesia dengan berkontribusi melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Bersama Tangan Pengharapan, berantas kebodohan. Helping people live a better life.